Muncul keresahan ibu-ibu, sebenarnya keresahan orang tua karena desas-desusnya bakalan dibuka lagi sekolah pada bulan Juli 2013. Jadi banyak muncul petisi untuk menolak kebijakan tersebut. Nah loh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan kalian sedang ada di channel Elita Loena 21. Kenalin, nama saya Elita Loena. Dan sekarang saya mau ngebahas nih new normal, karena lagi happening banget new normal yang nantinya bakalan segera diterapin di Indonesia. Saya nggak tahu gimana penerapannya di Indonesia, tapi sekarang saya tinggal di Jerman dan kita udah duluan new normal. Jadi ya saya pengen cerita aja, sharing aja, siapa tahu ada yang bisa dipelajarin. Walaupun saya tahu Indonesia dan Jerman itu nggak apple to apple gitu untuk dibandingin ya. Satunya negara maju, satunya negara berkembang kan kayak gitu. Tapi ya tujuannya ya itulah, kita mau belajar, ada yang kita pelajari, even itu hal yang positif atau yang negatif. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini yang setahu saya, jadi kayak si kanselir atau pemerintah pusat itu punya kebijakan yang nantinya kebijakan itu diadaptasikan di Bundesland atau ibaratnya negara-negara bagian di Jerman kayak gitu, seturut dengan pemimpin daerahnya masing-masing, seperti itu. Oke, saya tinggalnya tuh di selatan Jerman, tepatnya di Baden-Württemberg. Nah, apa yang terjadi di sini? Saya mau cerita tentang kantor yang tempat suami saya bekerja aja ya, karena saya kan nggak bisa nih meneliti seluruh kantor, tapi yang pasti di dalam satu ruangan, kalau misalnya di dalam satu ruangan tuh ada 8 karyawan, cuman boleh itu dua saja gitu. Jadi kayak mereka tuh dirotasi waktu-waktunya untuk datang ke kantor. Jadi misalnya minggu ini si A dan si B, berarti yang sisanya 6 orang lain itu bekerja di rumah. Ini ditujukan supaya tetap menjaga jaga jarak itu selama bekerja, dan supaya ruangan itu juga nggak terlalu penuh ya guys. Yang kedua, nah ini nih tentang sekolah. Gimana sih penerapan sekolah di masa pandemi, di masa new normal ini. Karantina nih di awal, di bulan-bulan Maret kalau nggak salah. Itu anak saya kan masih TK. Di TK-nya tuh sama sekali kayak lost gitu aja guys. Nggak ada tuh yang namanya kayak digital meeting atau Zoom meeting, ngasih tugas gurunya ketemuan ya secara digital, video call bla bla bla. Tidak ada. Lesnya juga nggak ada. Jadi kayak anaknya kayak silahkan bu, anaknya terima dengan lapang dada. Ya memang jadinya di sini orang tua harus benar-benar kreatif banget untuk supaya anaknya tuh tetap ada kegiatan yang kreatif, yang mendidik segala macam. Imbasnya adalah sampai sekarang detik ini ya tidak ditarik uang sekolah. Uang sekolah nggak ditarik, uang les juga nggak ditarik karena emang tidak ada kegiatannya kayak gitu. Itu ya positifnya juga ya, jadi bisa nabung. Yang sekolah-sekolah tuh juga libur, tapi ketika new normal ini sangat diprioritaskan yang kelas-kelas yang akan menghadapi ujian. Misalnya ke SD itu yang masuk tuh kelas 4, 5, sama 6. Itu juga dirotasi. Nah, mereka pada saat masuk itu misalnya satu kelas itu dipecah lagi guys. Jadi supaya tetap menaati peraturan yang jaga jarak tadi. Lalu bagaimana dengan gurunya? Itu yang secara detail gurunya tuh saya belum tahu apakah guru yang misalnya kelas 4, 5, 6 pada saat dipecah itu kan guru kelas 4-nya ya jadinya harus dia dibagi 2 dong. Apakah semua guru itu akan tetap masuk atau gimana? Itu saya benar-benar praktikal ya tuh saya nggak terlalu dalam, tapi yang pasti seperti itu. Karena saya tadi anak saya masih TK, untuk TK itu belum ada informasi kelanjutannya bagaimana guys. Tapi TK ini tetap buka, gurunya tetap masuk dan tetap membuka untuk orang tua yang memang dari perusahaannya tuh udah boleh masuk gitu. Kan sekarang udah new normal, perusahaan tuh banyak tuh kan orang tua yang dua-duanya kerja. Jadi banyak perusahaan juga yang mengharuskan dua-duanya ini masuk. Nah itu boleh anak-anaknya tuh dititipkan seperti itu, dititipkan ke TK itu boleh. Akan tetapi untuk orang tua yang seperti saya kan di rumah, orang tuanya tuh yang salah satunya tidak bekerja itu tidak boleh masuk seperti itu. Selanjutnya adalah tempat ibadah. Tempat ibadah sekarang juga udah mulai dibuka. Yang tadinya nih tempat ibadahnya misalnya cuman ibadah istilahnya tuh kebaktian online atau ibadah online yang kita tuh bikin live streaming atau bikin video yang akan diupload setiap hari Minggu misalnya. Sekarang itu boleh menerima jemaatnya kembali. Sekarang kalau di tempat ibadah saya
tempat ibadah di mana saya beribadah itu kayak jaraknya tuh dijaga, cuman 2 kursi mepet, terus 1,5 meter 2 kursi mepet kayak gitu. Baru-baru aja bahwa ada gereja yang ternyata gerejanya ada yang terkena corona. Nah, itulah yang akan menjadi masalah. Itu kayaknya tuh gerejanya bakalan ditutup lagi. Kalau misalnya lo ngelanggar atau ada kejadian, ya udah lo ditutup lagi kayak gitu. Restoran nih guys yang kena tampar sekali pada saat pandemi ini itu sebenarnya selain pariwisata, terus hiburan ya restoran ini kan. Restoran itu sekarang udah boleh dibuka, yang tadinya cuman delivery sekarang udah boleh tuh orang dine in atau makan di restoran tersebut. Tadinya jadi penempatan tempat duduk itu juga harus diatur kembali oleh pihak restoran agar tetap mematuhi peraturan pemerintah. Karena yang kayak tadi, kayak gereja tadi, kalau misalnya kejadian sesuatu yang asal-usulnya dari restoran tersebut, tak, lo harus tutup lagi. Tapi di restoran sendiri juga yang boleh buka itu cuman restoran yang kayak dimasak gitu loh, yang kita pesen masak terus kita makan. Maksudnya saya tuh kayak buffet itu nggak boleh gitu, nggak boleh diadakan. Jadi kesian banget ya, kayak setipe Hana Masa kayak gitu itu nggak boleh dibuka, masih harus tutup. Kecuali mereka mau mengubah konsepnya ya boleh, monggo. Nah, kemudian tempat hiburan juga udah pelan-pelan dibuka nih guys. Jadi museum udah boleh dibuka, terus mall udah boleh dibuka. Nah, ini nih, mall itu boleh dibuka tapi kan kita pakai masker. Nah, kemudian kayak gimana tuh mall kalau kita mau belanja? Misalnya di deket tempat saya tuh ada H&M. H&M tuh kalau kita masuk, kita tuh mesti ngantri. Ada antriannya. Jadi serasa kita tuh kayak lagi masuk ke brand-brand yang ternama banget gitu kan. Kayak ke Louis Vuitton, itu kan yang lu masuk ada dibatasin tuh jumlah orang di dalam ruangan tersebut. Ya gitu deh, jadi kayak mau ke H&M aja tuh mesti ngantri dulu sebelum lu masuk, kayak gitu. Nah, jadi kayak rasa-rasa beli H&M tuh kayak rasa-rasa beli Louis Vuitton gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu deh new normal yang ada di Jerman. By the way nih, di pemerintah di sini sebenarnya juga udah tahu kalau dengan diadakan new normal ini bakalan ada second wave ataupun third wave dari pandemi atau dari si corona ini. Akan tetapi pertimbangan ekonomi tadi sangat besar pertimbangannya ya, sangat berdampak juga. Ya udah, kalau ada second wave ditutup lagi. Nanti kalau udah agak flat tuh kurvanya boleh dibuka lagi. Seperti itu sih kayak rencana yang saya tangkep dari berita-berita. Semoga video ini bermanfaat, ada faedahnya, dan ya kalian juga senang ngedengarnya. Saya juga jadi senang. Silahkan like videonya dan jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasi. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!